Pria itu merendam obat nyamuk di sebuah air obat. Setelah obatnya benar-benar terserap, lalu membakarnya hingga kering. Dia meletakkannya di dekat ventilasi tetangga. Saat ini tetangga mulai merasa terangsang setelah menghirupnya. Dia melirik ke arah putrinya. Setiap gerakan mereka terlihat oleh pria ini. Pria itu bernama Hasan ternyata memasang kamera di ke-6 kamar sewaan, agar dia bisa mengamati setiap penyewa. Hasan begitu senang saat melihat tingkah penyewa kamar. Di sisi lain, seorang wanita pun tinggal di tempat ini. Sepasang orang yang harmonis. Saat Hasan membawa penyewa itu, dia menemukan bahwa pria itu memandangi putrinya dengan mata yang simpati. Tetangganya yang kedua hidup dengan biaya super. Selain bermain game, dia juga melakukan ritual aneh setiap hari. Dan tetangga lain, keduanya harus menjalani perawatan kesehatan. Pria itu membersihkan kamar mandi agar tetap bersih. Wanita itu membawa pulang pemimpin yang berbeda setiap hari. Semua orang ingin tinggal di sebelah rumahnya. Saat mereka memasuki ruangan, pria ini berada di lantai atas si wanita. Tidak hanya berolahraga, dia pun sangat menantikan suara dari nona di lantai bawah. Pria itu pun melakukan hal yang sama. Hasan mengetahui semua rahasia dari 5 perusahaan di atas. Tetapi dialah yang mengetahui tentang dirinya sendiri. Gadis di lantai bawah bernama Siti. Dia tidak memiliki kebiasaan buruk. Kamarnya penuh dengan koper berwarna merah. Dia membuka rasa ingin tahu yang kuat. Hasan memanfaatkan tersebut untuk memasuki kamar. Tidak ada yang istimewa di sana. Tetapi koper merah itu sangat istimewa. Tepat ketika hendak membuka koper, tiba-tiba dia mendengar langkah kaki di pintu. Ternyata Siti kembali dengan pria asing. Hasan hanya bisa bersembunyi di bawah kasur. Ketika mereka berdua memasuki kamar, Hasan melihat baju Siti tergeletak di tanah. Lalu keduanya berjalan ke kamar mandi. Dia pikir ada pertunjukan bagus sedang berlangsung. Tapi dia mendengar langkah kaki keluar. Gadis itu melihat keberadaan Hasan dan mencoba menghiraukannya. Setelah Siti pergi, Hasan segera keluar dari bawah kasur. Setelah melihat perbuatan Siti, Hasan langsung bergegas pergi ke kediamannya. Dia akan segera memanggil polisi. Tetapi setelah memikirkannya, dia kembali menutup telepon. Lalu dia kembali melihat ke arah layar. Hal ini membuatnya sangat penasaran. Siti terlihat sedang melakukan hal yang buruk. Pria itu telah diikat di bak mandi olehnya. Untuk mencegah pacarnya berteriak, Siti memberi lem pada bibir dan merekatkannya dengan kuat. Bahkan dia menyuntikkan berbagai nutrisi susu ke dalam tubuhnya. Ketika lelaki itu mulai berada dalam kesakitan, Siti pun langsung menyiksanya. Adegan mengerikan ini dilihat oleh Hasan. Pada malam hari, Siti memasak dan memberi makan malam untuk para tetangganya. Hampir setiap hidangan menjadi primadona mereka. Melihat semua orang makan dengan gembira, iblis di hati Hasan benar-benar telah dibangunkan. Lalu dia membeli obat di apotek. Kemudian merendam obat nyamuk bakar ke dalam obat tersebut. Lalu membakarnya sampai kering. Tetangganya selalu menghirup asap tersebut. Dan asap tersebut membuat hasratnya menjadi menggebu-gebu. Dia hanya bisa menahan hal tersebut. Berikutnya Hasan memasuki kamar mahasiswa. Dia diam-diam memasukkan obat tidur ke dalam minuman bersoda. Dan hal tersebut membuat mahasiswa tersebut tidur begitu saja. Setelah itu, Hasan langsung menyeretnya keluar, untuk menciptakan ilusi, bahwa dia bisa berjalan saat bermimpi. Dan membuat mahasiswa itu semakin mengira dirinya mempunyai kekuatan super. Dan semua ini telah berada di bawah kendali Hasan. Dia sengaja melempar kunci pintu ke pria itu. Setelah melihat tulisan tersebut, pria itu diam-diam menyelinap ke kamar Nona Ijah. Dan hal tersebut masuk ke dalam rencana Hasan. Setelah Ijah keluar, pria itu mencium bau kaki Ijah seperti harta karun. Dia bahkan menjilat kloset di toilet Ijah. Lalu dia melepas pakaiannya, berfantasi tentang ciuman dengan Nona Ijah. Agar lebih seru lagi, kemudian Hasan menempatkan rambut bengkok di kamar. Lalu dia meniupnya. Saat mahasiswa itu sedang cuci tangan, dia menemukan sikat gigi yang tergeletak sembarangan. Dan profesor menemukan rambut keriting di tempat tidurnya. Keretakan hubungan mulai muncul secara bertahap. Hal tersebut telah diatur sedemikian rupa oleh Hasan. Pada hari ini, Hasan diam-diam menyeretnya ke tempat tidur profesor dan mahasiswa. Dan kemudian memberinya sebuah cat di wajah. Setelah siswa itu telah pulang, siswa itu langsung memulai perkelahian. Dan sang profesor secara tidak sengaja telah membunuhnya. Agar tidak ketahuan, profesor pun pergi di tengah malam. Dia datang ke sebuah hutan. Dan bersiap untuk menggali lubang untuk menguburnya. Pada saat yang sama, Hasan mengetahui bahwa Siti telah menculik orang lain. Dan ternyata itu adalah putri tetangganya.
Siti membawa sebuah tikus mati dalam botol. Lalu dia menempatkannya di mulut gadis itu. Kengerian tersebut seperti dinikmati oleh Siti. Ketika profesor sedang menggali lubang di luar, Hasan diam-diam memindahkan tubuh siswa ke ruangan Maman. Lalu dia meletakkan belati di tangan siswa itu untuk sidik jari. Dia memasukkan tubuhnya keluar. Kemudian masukkan Maman yang sedang tidur ke dalam sofa. Hasan juga menyelinap ke kamar Siti dan membawa gadis kecil itu, lalu menyimpannya di lemari tetangga untuk menimbulkan perselisihan. Setelah semuanya sudah siap, Hasan tinggal menunggu pertunjukan yang bagus untuk dipentaskan. Di malam hari, Nona Ijah membawa seorang pria masuk ke dalam rumah. Tetapi saat melakukan aksinya, tiba-tiba pria itu terbangun dari tempat tidur Ijah. Hal tersebut membuat pria itu marah dan melempar Ijah ke kasur. Ketika Nona Ijah dalam bahaya, pria itu mencoba membantu dan mengusirnya keluar. Dia pikir Nona Ijah akan menganggapnya sebagai pahlawan. Tapi tak diduga, Nona Ijah malah memarahinya, karena dia telah mengganggu aktivitas malamnya. Nona Ijah mengatakan, "Berapa banyak yang bisa kamu berikan kepada saya?" Dan perkataan Ijah membuat pria itu menjadi kesal. Dia segera mengungkapkan sifat aslinya. Dan semua tindakan ini telah disaksikan oleh Hasan. Seolah-olah dia sedang mengarahkan sebuah adegan. Pada saat ini, pria itu telah pulang dari pekerjaan, menemukan bahwa putrinya tidak ada di rumah. Jadi dia ke kamar Nona Ijah untuk bertanya tentang putrinya. Nona Ijah menyuruhnya untuk bertanya para tetangga di lantai atasnya. Di tempat lain, pria itu mendengar lokernya mengeluarkan suara. Dan ketika dia membukanya, dia menemukan bahwa itu adalah anak dari tetangganya. Saat ini ayahnya datang mengetuk pintu. Takut salah paham, pria itu buru-buru menutup mulut dan hidung agar tidak berisik. Tetapi secara tidak sengaja, dia telah mencekiknya sampai mati. Saat melihat ada yang tidak beres, pria itu langsung bergegas ke kamar untuk memeriksanya. Ketika mengetahui putrinya telah meninggal secara tragis, ayah itu pun langsung menyerangnya. Tetapi pada akhirnya, pria itu memukulnya sampai mati. Profesor kembali setelah menggali lubang. Tapi dia tidak dapat menemukan tubuh siswanya. Sejak Maman muncul di tempat tidurnya, dia mengira bahwa siswanya telah berselingkuh dengan Maman. Jadi dia memintanya untuk menyerahkan tubuh siswa tersebut. Padahal semua hal tersebut telah dilakukan oleh Hasan. Maman tidak tahu apa yang profesor bicarakan. Namun pada saat ini, Hasan muncul di depan pintu dan melihat siswa tersebut di bawah tempat tidur. Setelah profesor melihatnya, kemudian Hasan segera meningkatkan kemampuan aktingnya. Hasan memohon agar mereka tidak memanggil polisi, karena dia takut rumah itu tidak ada yang menyewa lagi. Mereka berdua tidak mengatakan sepatah kata, dan hanya bisa menuruti perkataan dari Hasan. Jadi di bawah rencana dari Hasan, keduanya memisahkan tubuh siswa dan akan menyembunyikannya. Namun ketika mereka akan membuang mayatnya, lalu mereka saling bertemu. Mereka semua memiliki motif yang sama, dan tidak ada yang berani mengatakan sepatah kata. Tetapi pria itu terlihat panik dan menyerang Maman. Dan saat terjatuh, dia tidak menyangka ada sebuah kepala pria terguling di sana. Adegan ini pun telah dilihat oleh Nona Ijah. Saat Nona Ijah berteriak, semua orang bergegas menghampirinya seperti binatang buas. Beberapa hari setelah itu, semua orang di apartemen telah menghilang. Dan Hasan segera menyerahkan diri ke kantor polisi. Ternyata dulunya Hasan adalah seorang polisi. Pada saat itu seorang pria mesum telah membunuh 7 siswa. Dan putrinya termasuk di antara mereka. Namun kapan ketika si pembunuh ditangkap dan diadili? Ternyata dia dinilai cacat mental. Lalu Hasan mengajukan diri untuk masuk ke dalam rumah sakit jiwa. Tanpa diduga setelah sebulan kemudian, seseorang membuktikan identitasnya sebagai agen rahasia. Lalu Hasan ditangkap dan diinterogasi di rumah sakit jiwa. Tidak hanya disiksa oleh para perawat, tetapi juga Hasan telah diperlakukan seperti hewan. Bahkan dipaksa untuk menelan tikus secara hidup-hidup. Hal tersebut membuat mental Hasan menjadi tidak terkendali. Secara tidak sengaja, dia menemukan sebuah file rahasia Hasan. Lalu dia menyelamatkannya agar keluar dari rumah sakit jiwa. Namun Hasan tidak akan tinggal diam. Dia memulai membuka sebuah apartemen sewaan. Sasarannya adalah orang-orang perawat di rumah sakit jiwa itu. Orang-orang yang terbunuh adalah para perawat di rumah sakit jiwa. Dia telah menyewa Siti untuk membantu melakukan aksi balas dendamnya. Dan cerita pun selesai. Terus ikuti Edelweiss Review untuk mendapatkan update film berikutnya.